Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita betapa dampak dari 7 kebiasaan usaha hebat itu kalau tidak dilakukan. Pertama, yang menjadi kekhawatiran kita itu adalah di makanan dan minuman, terutama minuman ya. Saya beri contoh Bapak Ibu sekalian. Saya dipasang alat. Yang saya ketahui Pak JB juga sama dipasang begini. Ini terjadi karena saya menderita diabetes. Salah satu penyebab diabetes yang saya alami dulu itu adalah sering, karena rajin olahraga, sering meminum extra jus. Jadi kalau badminton itu pasti pakai extra jus. Kemudian yang semacam teh, pucuk, fruity kayak gitu. Saya juga saksi mata Bu, karena setiap sebulan tuh rata-rata 2-3 kali saya ke Cipto. Itu anak-anak kecil itu udah gagal ginjal. Penyebabnya apa? Penyebabnya sering meminum minuman instan kayak itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saya sarankan lebih baik bertengkar sama anak supaya tidak meminum itu daripada nanti kita yang terus-terusan mengobati mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, saya itu berobat di hepatologi, kebetulan satu ruangan dengan imunologi. Imunologi itu mengobati anak pasien yang autoimun. Sering dengar kan? Autoimun. Pernah ketika kemarin saya merawat inap, mau di endoskopi, itu di sebelah ada ibu-ibu nganter anaknya masih SMA. Sudah terserang autoimun. Cirinya apa? Bapak Ibu jangan menganggap mah ya. Kalau anak Bapak Ibu suka begadang, pagi-paginya kalau makan minum muntah, itu salah satu mungkin saja indikasinya dia sudah menderita autoimun. Karena autoimun itu penyebabnya yang tadi kata Pak Cucu, kalau tidurnya tidak cepat ya, tidurnya larut, maka tubuh tidak diberi kesempatan untuk memperbaharui sel-selnya. Sehingga jangan aneh kalau di tempat itu banyak anak-anak usia SMA yang sudah autoimun. Kenapa? Karena dia ini nih HP-nya. Setiap pulang sekolah kan yang dicari bukan apa-apa, HP kan? Malam bukannya bersosialisasi, bukan ngaji, HP kan? Semakin dibiarkan Bapak Ibu anaknya bermain HP karena Bapak Ibu nggak mau bertengkar, sama saja dengan Bapak Ibu nyuruh anaknya silahkan nak autoimun. Cirinya seperti Bapak Ibu sekalian, salah satunya. Jadi lawan anak Bapak Ibu saya bacain, Pak mohon maaf anak saya tidak sakit sakit. Ketika ditanya tidurnya berapa, jam 2, jam 3, itu kemungkinan dia sudah mulai menderita gejala autoimun. Jadi kenapa dalam surat itu saya ingin membicarakan penggunaan HP yang bijaksana? Karena di negara luar pun sekarang, misalkan kurikulum kita mencontoh negara Finlandia. Sekarang Finlandia sudah kembali ke buku. Tahun kemarin bukunya saya berikan kepada siswa. Jadi siswa dapat 11 buku. Dibawa ke rumah tidak ditaruh di kolong meja. Setengah tahun kita. Dibawa ke rumah, ada yang bawa ke rumah, dibaca tidak. Hanya kamar doang. Sekarang saya coba dites bukunya yang dibawa ke rumah yang memerlukan aja. Aduh Bu, dari 280 untuk nyampe 30. Nah, jadi berarti anak kita sedang dalam bahaya. Loh, anak kita sedang dalam bahaya, sedang krisis kata Pak Cema. Anak-anak mau belajar. Sekarang masalahnya mau kita biarkan atau mau kita ubah? Makanya pasnya, ya resikonya begitu.
Kalau saya baca kisah orang tua yang tidak memberikan HP, itu dia tantrum mungkin 3 hari sampai seminggu. Tahu tantrum ibu ya? Dijadikan paru, ayam gelas dipeledokkan, ayam pantau didupak, piring dipecahkan. Tantrum itu. Kenapa dia? Karena dia ingin dekat dengan HP, bukan ingin dekat dengan Allah, bukan. Tapi pengalaman kalau kita kompak paling seminggu itu tantrumnya. Setelah itu anak kita akan hidup normal. Kesel, hayang ngeliat TV, hayang baca buku. Kalau sekarang kita tidak kalau tidak mengontrol itu, sudah masa depan anak kita entah seperti apa. Termasuk dalam kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Terus lah nubering mah abdi baik. Anak-anak mah jangan, gitu ya. Anak-anak mah jangan. Cegah makanannya yang merusak itu yang puntennya kayak mie instan, makanan cepat saji, minum-minuman bergula, yang itu tolong dijaga gitu. Ulah dicontohan ke Bapak Ibu, ulah. Nah, ale-ale gitu. Hari sabulan sekali segelas mah mendingnya. Ya malah tiap hari kan sehari 5 kali. Tong jauh-jauh Bu, anak abdi ge terus jadi guru di SMP genep, eta hese di bejana. Jeung induna pase ame wae. Gitu. Pase apa ya? Karena itu tadi dilihat berdatang-datang mau teh pucuk nina motor gitu ya. Padahal dibelian tuh bapak mana itu tinggal itu angker apa ya. Jadi maksudnya permasalahan kita sama, tapi sebagai orang tua kita tidak boleh menyerah. Yuk. Jadi 7 kebiasaan Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Nih Bapak Ibu, kalau tadi saya bawa itu ada anak yang sampai sekarang tidur di kelas, tidur kerek. Karena saya tahu anak itu cerita ke saya, Pak, saya itu tidur paling jam 4, jam 5, kadang tidak tidur. Sekarang tidur di kelas tuh. Makanya tadi ada Bu Fiti sama Bu Lima mau nyari orang tua, saya jangan nggak ganggu, biarin aja dipoto saja. Dan itu bukan sekali ini saja. Setiap pergantian guru tidur, malamnya tidur tidak, karena dia ditemani HP. Nah, yang salah siapa? Kita sebagai orang tuanya. Kalau kumage anak mah, apalagi di bawah umur, kita ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sepakat bagaimana memberikan kerjaan tentang penggunaan HP, saya kira semua kalau enggak, jangan berharap kita berhasil. Mungkin dari 280 itu hanya 30 orang, 40 orang yang bijaksana anaknya menggunakan HP. Sisanya mah lebih sayang HP daripada ibu itu. Anaknya lebih menyayangi HP-nya daripada rusak HP langsung pusing. Kok mau lengit mah langsung kita ganti. Tapi bapak nancan balik mah hari-hari mbak sudah bapak keamanan gitu. Gitu. Jadi ayo mari kita mulai dengan mengontrol anak tidur awal. Tidur awal. Jangan biarkan anak-anak tidur larut. Kalau saya tanya, kamu ada di rumah jam berapa? Rata-rata laki-laki mah, karena saya jarang ngobrol sama perempuan, itu biasanya bagian bu guru. Kalau laki-laki rata-rata masuk rumah jam 11, benar tidak Bu? Nah, kalau yang enggak alhamdulillah. Yang enggak alhamdulillah berarti bisa itu anak-anak bermasalah. Kalau kamu ada di rumah jam berapa? Jam 11. Sebelum masuk rumah di mana? Di pos ronda di anu teh. Terus yang ngedidik kamu ini siapa? Ya yang baik pagi didiknya. Gitu, ya. Kalau anak-anaknya sudah tertib masuk rumah, tidur di rumah, dipertahankan. Nah, yang masih liar, tolong Bapak Ibu ditertibkan anaknya supaya tidur lebih cepat. Maka di rumah dia habis isya tuh sudah ada di rumah. Syukur-syukur bareng dengan Bapak Ibu ngaji segala macam. Pak, malam Sabtu, malam Minggu, ya paling tidak kita bebaskannya malam itu aja.
malam Sabtu, malam Minggu. Di hari lainnya buat aturan di rumah masing-masing, karena kewenangan kan di bapak dan ibu. Pokoknya mah dek habis Isya sudah ada di rumah. Terus ajak belajar, gemar belajar, ajak belajar. Kunci dari bangun pagi adalah tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat. Nanti makin tua makin susah tidur teh. Cok. Bapak Ibu nanti akan mengalami makin tua, umur bertambah makin susah tidur teh. Pemikiran loba, penyakit loba. Nah sekarang mumpung masih muda anak-anak, tidur disiplin tidur, ya. Kalau misalkan anak disiplin tidur, maka insya Allah bangun lebih cepat. Bangun cepat itu kapan? Ya sholat subuh maksimal pas adzan subuh. Jadi jam 6 itu bukan tidur, bukan bangun cepat. Jadi adzan subuh itu kalau bisa anak-anak sudah bangun. Bapak Ibu bangunkan anak-anak sebelum subuh. Subuh jam 4:30, sekarang jam 4:35. 4:30 dibangunkan semua, bangun. Ya. Mari kita berkorban sedikit. Memang Bu, pas resikonya pasti aja anak ngelawan gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa, tidak, bangun dulu lebih cepat, tidur lebih cepat, bangun pagi, makanan tolong dijaga. Hati-hati bagi anak-anak yang sering mengeluh mah, terutama kalau pagi-pagi diisi. Kan ini ada kejadian aneh Bapak Ibu sekalian. Anak-anak katanya tidak biasa sarapan, tapi anehnya mun Rabu bisa. Di hari lain dia nggak sarapan, tapi kalau hari Rabu di sini bisa. Berarti kan kebiasaan, ya. Apalagi sih? 7. Gemar belajar, kemudian berolahraga. Arek kumaha olahragana jeung sarena ge jam 4 udah jam itu susah. Beureum depan ini. Bermasyarakat. Bagaimana bermasyarakat kalau dia dengan HP asik, gitu kan? Dulu mah waktu kita kecil ya, kalau sore-sore teh main gatrik, main karet, main galasin. Akhirnya mau main Mobile Legend, main apa gitu masing-masing. Susah. Jangankan bermasyarakat ku ibu titah nyuci piringnya mamarahan. Berasik ya main apa ya? Coba neng pang mau makan piring, ngobrol mulut. Lamun ada yang bagi jubras-jubris teh gitu kan. Akur kan? Karena dijajah oleh HP. Kajian naik jubras-jubris. Bener, prong, preng juga. Gitu. Abdi mah tengah ngomongin batur, anak sorangan. Kamu di kamar, gitu bari. Dia pulang kerja capek, di kamar, ditita oke, hidungnya cempang apelkan itu, terus di tanah hese, begitu digedakan, jubras-jubris teh. Nah, oleh karena itu, yuklah, kan namanya juga anak kita, yang menyelamatkan anak kita ya, kan kita sendiri sebagai orang tua, gitu ya. Jadi yuk, mari kita laksanakan 7 kebiasaan anak saya hebat, diawali dengan tidur. Itu dulu, tidur cepat dulu. Kita sukseskan tidur cepat dulu, ya. Selama tidur cepatnya tidak gagal, tidak berjalan, yang namanya nggak mungkin, ya. Tidur cepat. Oke, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini Bapak Ibu ke kelas, Bapak Ibu akan memperoleh data seperti ini kemarin. Rabu, Kamis ada tugas. Siapa saja yang mengerjakan tugas itu ada datanya. Kalau tidak mengerjakan tugas, apalagi Bapak Ibu tidak mengingatkan, ulah nyalakan anak-anak. Bapak Ibu naik tangan tepkeun. Itu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memperingatkan anaknya, itu baru anaknya. Tapi misalkan celana lagi dah Bapak genita, Ibu genita, ya berarti Bapak Ibu yang itu karena belajarnya di rumah. Oke? Satu lagi Bapak Ibu, hari Rabu itu saya tugaskan setiap kelas untuk menampilkan kabaret dalam rangka menghibur Ibu Sri, karena Bu Sri pensiun. Bu Sri
Wahyu Ningsih, guru PKN yang terkenal dengan dijewer, pensiun. Makanya saya buat acara hari Rabu dihibur oleh anak-anak seluruh kelas dengan kabarin operet, tolong dorong anak-anak supaya berlatih. Jadi saya selalu meminta anak untuk melakukan kegiatan pertama yang ada kerjasamanya, kreativitasnya, dan menghibur gitu. Karena saya sendiri orang sakit butuh hiburan, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Nanti kalau orang tua yang belum hadir biasanya dipanggil lagi. Sekarang Bapak Ibu dipersilahkan memasuki ruang kelasnya. Nanti akan bertemu dengan wali kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya. Hafal kelasnya, hafal kan? Ya, silakan. Silakan masuk ke kelas.